Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan perancangan basis data. Materi kita kali ini akan membahas mengenai struktur dasar SQL. Bahan kajian yang pertama adalah struktur dasar SQL, fungsi agregasi dan nilai nul. SQL adalah sebuah bahasa yang dijadikan bahasa standar untuk bahasa basis data. Bahasa basis data terdiri dari Data Definition Language, Data Manipulation Language atau DML dan DDL. Struktur dasar sebuah ekspresi SQL dasar terdiri atas tiga klausa. Yang pertama adalah select, from, dan where, di mana di sini terkait dengan operasi proyeksi pada aljabar relasi atau memilih atribut field yang diinginkan, itu adalah select. Relasi yang dipilih atau terkena operasi proyeksi tabel atau gabungan tabel itu adalah from. Where itu bersesuaian dengan pilihan predikat pada aljabar relasi yang sifatnya opsional pada sebuah. Sintaks SQL dari ekspresi SQL dasar itu yang pertama klausa where. Klausa ini boleh tidak digunakan. Klausa untuk predikat ini dapat menerapkan operator relasi kurang dari, lebih besar dari, kurang dari, sama dengan, lebih besar dari, sama dengan, tidak sama dengan, dan operator logika and, or, dan not. Untuk nilai predikat yang bersifat string harus diapit dengan tanda kutip tunggal. Misalnya select nama ng from nasabah where nomor rekening 10924. Karakter khusus untuk atribut yang bertipe string dapat dilakukan pencarian dengan pola tertentu memanfaatkan karakter persen berarti cocok untuk semua substring, underscore berarti cocok untuk semua karakter pada posisi yang sesuai, ditambah klausa like, misal select bintang from nasabah where nama like petik 1 A %, seperti itu, petik tutup. Selanjutnya pengurutan hasil query dengan hasil ditampilkan urutan sesuai dengan struktur penyimpanan jika menampilkan sebuah urutan tertentu dengan menambahkan klausa order by. Anomali basis data juga dilengkapi dengan sejumlah perintah untuk melakukan manipulasi data seperti menambahkan record baru, pengubahan nilai atribut, dan penghapusan record. Ada 3 anomali. Yang pertama insert anomali, delete anomali, dan update anomali. Sintak insert into tabel field 1, field 2, values, ekspresi 1 dan ekspresi 2, di mana di sini misalnya insert into nasabah, norek, nama, alamat, values 12085, namanya adalah Roma, Jalan Edelweiss ya, seperti ini. Untuk menambahkan nomor rekening, nama, dan alamat. Ada lagi sintak untuk delete, anomali sintak terkait dengan delete from nama tabel where kondisi delete from nasabah. Nama tabelnya nasabah, where yang mana nomor rekening sama dengan 12085 karena ini bertipe data string seperti itu. Selanjutnya adalah sintak update, di mana di sini update nama tabel, set ekspresi, where kondisi, misal update nasabah, set alamat, Jalan Edelweiss, where nomor rekening 1066 ya, seperti itu. Jadi diupdate untuk alamatnya ya, di alamat menjadi Jalan Edelweiss seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan pendefinisian objek basis data, di mana di sini DDL berkaitan dengan perintah-perintah untuk pendefinisian objek basis data, misalnya pembuatan tabel, sintak SQL, create tabel T, A1, D1, A2, D2, T itu adalah nama tabel yang dibuat, A atribut nama yang terdapat dalam tabel T, D itu domain nilai masing-masing atribut yang ditentukan dalam berdasarkan tipe data, misalnya create tabel mahasiswa NPM char 6, nama mahasiswa char varchar 30, alamat mahasiswa varchar 60, tanggal lahir itu date, seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi agregasi, digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap nilai-nilai hasil suatu query menggunakan SQL. Setiap database mempunyai banyak fungsi agregasi yang spesifik untuk database tersebut. Selain fungsi agregasi yang spesifik, terdapat juga beberapa fungsi agregasi yang cukup umum digunakan pada banyak database. Yang pertama yang terkait dengan studi kasus, di mana di sini ada tabel produk, di sini ada product ID, product name, supplier ID, kategori ID, unit, dan price. Di sini ada 12 data, ini ada 25 data. Dilanjutkan di sini ada 38 data dan sampai 51 data. Selanjutnya di sini ada 64 data dan yang terakhir ada 77 data. Adapun struktur pembuatan tabel produk menggunakan PHP MyAdmin dalam hal ini. Ada tabel structure for tabel product. Di sini create tabel product, product ID integer 11 not null, product name varchar 255 default not null, supplier ID integer 11 default null, kategori ID integer 11 default null, unit varchar 255 default null, price desimal 6,2 default null,
engine InnoDB default charset Latin 1 ya. Ini terkait dengan menggunakan PHP MyAdmin. Selanjutnya di sini kita akan memasukkan insert tabel produk, di mana di sini insert into namanya tabelnya adalah produk. Di sini ada product ID, ada product name, supplier ID, kategori ID, unit price, values yang isinya dimulai dari 1 sampai 32 dalam hal ini, dilanjutkan dari 33 sampai 64, selanjutnya dari 65 sampai 77, seperti itu. Jangan lupa yang terakhir ditutup dengan titik koma. Selanjutnya adalah pembuatan tabel order details, di mana di sini berisi atribut order, detail ID, order ID, product ID, quantity. Ini kalau dilanjutkan isinya sampai 518 data. Untuk studi kasus pembuatannya terkait dengan struktur tabelnya, di sini kita akan membuat create tabel order details, order detail ID integer 11 not null, order ID integer 11 default null, product ID integer 11 default null, quantity integer 11 default null. Engine kita menggunakan InnoDB default charset Latin 1. Ini masih menggunakan PHP MyAdmin. Lalu dilanjutkan dengan insert tabel order detail, di mana di sini insert into nama tabelnya order detail. Ada atributnya order detail ID, product ID, quantity, dan values-nya. Dimulai dari 1 sampai 518 data, seperti itu. Jangan lupa yang terakhir dikasih titik koma. Selanjutnya adalah fungsi min dan max. Fungsi min digunakan untuk menghitung nilai terendah dari hasil query select. Fungsi max digunakan untuk menghitung nilai tertinggi dari hasil query select. Di bawah ini adalah terkait dengan sintaks untuk min seperti ini: select min, column name from table name where condition, syntax max, select max, column name from table name where condition. Contoh fungsi min di sini menggunakan menghitung kolom price terendah, harga terendah dari tabel produk. Select min price as smallest price from product. Jadi harga terendahnya itu adalah 2,5 dari produk, seperti itu. Hasilnya akan tampil seperti ini. Selanjutnya adalah contoh fungsi max, menghitung nilai kolom price tertinggi, harga tertinggi dari tabel products. Select max price as largest price from product. Jadi harga tertingginya adalah 263,5, seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi count, average, dan select. Fungsi count digunakan untuk menghitung jumlah baris dari hasil query select dengan sintaks select count column name from table name where condition. Fungsi average atau AVG digunakan untuk menghitung nilai rata-rata pada hasil query select. Select average column name from table name where condition. Ada fungsi sum, summary, digunakan untuk menghitung nilai dari total hasil query select. Select sum column name from table name where condition. Berikut adalah contoh fungsi count. Contoh query untuk menghitung nilai kolom price tertinggi, harga tertinggi dari tabel produk. Select count product ID from products. Jadi nanti kolom price tertinggi, harga tertinggi dari tabel produk itu bernilai 77, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh fungsi average. Contoh query ini untuk menghitung nilai rata-rata kolom price, harga rata-rata dari tabel produk. Select average price from product. Jadi nilai rata-rata kolom price atau harga rata-rata dari tabel produk itu adalah 28,86, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh fungsi summary atau sum untuk menghitung nilai total kolom quantity, harga total dari tabel order detail. Jadi select sum quantity from order detail, sum quantity, nanti hasil perhitungannya akan bernilai 12743, seperti itu, karena ini adalah penjumlahan atau harga total dari tabel order detail. Selanjutnya adalah nilai nul. Nul itu adalah suatu nilai pada suatu kolom yang berarti tidak mempunyai nilai. Nul tidak sama dengan 0, sebab angka 0 mempunyai nilai yaitu bernilai 0. Nul juga tidak sama dengan tag kosong. Nul adalah suatu nilai yang tidak bernilai sama sekali. Suatu kolom yang sifatnya opsional dapat mempunyai nilai 0. Kolom opsional artinya yang datanya bisa diisi atau tidak. Apabila tidak diisi, maka otomatis nilainya 0. Untuk menampilkan baris data yang nilai 0, kita bisa menggunakan keyword is null, seperti itu. Adapun referensi dari pertemuan kali ini itu dari AJD Structure Query Language atau SQL, IMAM A fungsi agregasi, dan IMAM A nilai 0 pada SQL.
Sekian, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.